Bu, apakah Ibu sudah makan? Sudah, Nak. Kamu juga cepat makan ya. Kasihan Ibu, aku harus lebih giat lagi mengumpulkan uang supaya Ibu bisa aku bawa berobat. Bibi, bolehkah saya mengambil kaleng bekas itu? Tidak boleh, ini saya sengaja kumpulkan sendiri. Hus, pergi sana, pergi. Jangan kebiasaan dikasih, Bu. Nanti semakin banyak pemulung yang datang. Betul, Bu. Kadang mereka banyak yang nyolong. Lain kali, bawa lebih banyak lagi ya. Paman, siap terima barang bekas apa saja. Baik, Paman. Terima kasih. Saya mau pulang dulu. Hati-hati, simpan baik-baik uangnya. Ibu, bangun, Bu. Kakek, Tolong, Kek. Ibu saya pingsan. Cepatlah kalau begitu. Kamu pergi cari dokter, biar kakek yang urus ibumu. Penyakit ibumu sudah semakin parah. Sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan secara menyeluruh. Kira-kira berapa biayanya, Bu Dokter? Kami hanya orang miskin. Jika biayanya terlalu besar, mungkin kami tidak akan mampu untuk membayar tagihan biaya rumah sakit. Saya tidak tahu berapa biayanya secara pasti, Pak. Tapi perkiraan saya mungkin di atas 25 juta. Untuk lebih jelasnya, pihak rumah sakit yang lebih tahu rinciannya. Saran saya, sebaiknya cepat dibawa ke rumah sakit sebelum terlambat, Pak. Saya permisi dulu. Kamu yang sabar ya, Dek. Semoga ibumu cepat sembuh. Terima kasih, Bu Dokter. Kemana lagi aku harus mencari uang untuk pengobatan ibu? Entahlah, Cu. Kakek juga tidak bisa berbuat banyak untuk menolong kalian. Kalau sudah tidak ada yang bisa kita lakukan, jalan satu-satunya adalah meminjam uang dari Bu Saroh. Tetapi dengan bunga yang sangat besar. Tidak apa-apa, Kek. Demi keselamatan ibu, tolong antarkan saya ke sana, Kek. Baiklah, nanti sore kita ke rumahnya. Apakah kamu sudah setuju dengan semua persyaratannya? Apakah kamu sudah memikirkan baik-baik? Kalau kamu tidak mampu membayar dalam jangka waktu yang sudah disebutkan, rumah kamu sebagai jaminannya. Bagaimana? Apakah kamu tetap ingin meminjam uang kepada saya dengan bunga dan jaminan tersebut? Demi kesembuhan ibu saya, apapun akan saya lakukan. Saya setuju dengan persyaratan yang ibu berikan. Baiklah kalau begitu. Silahkan kamu tanda tangani surat perjanjian ini. Demikianlah, akhirnya Kedasih bisa bernafas dengan lega. Setelah ibunya mendapatkan perawatan dari dokter ahli, semakin hari kondisi ibunya semakin membaik. Ibu, kata dokter, hari ini ibu sudah bisa pulang. Benarkah? Ibu juga sudah rindu sekali suasana rumah. Cepatlah bawa ibu pulang, Nak. Ibu, istirahatlah dulu. Asih mau keluar sebentar, Bu. Kedasih mau kemana? Kenapa buru-buru sekali? Apa yang
harus saya jelaskan kepada ibu tentang semua ini, Kek? Cepat atau lambat, ibumu pasti akan mengetahuinya. Saran kakek, kamu terus terang saja, ceritakan semuanya kepada ibumu. Dengan keadaan ibu saat ini, aku tidak berani bilang dulu, Kek. Nanti, Asih cari waktu yang tepat untuk ngomong langsung ke ibu. Semoga saja ibu bisa mengerti. Tapi Asih yakin, Kek, ibu tidak akan bisa menerima kenyataan ini. Itu adalah satu-satunya rumah peninggalan ayah yang kami miliki. Dan sekarang, rumah itu akan menjadi milik Bu Saroh. Jika Asih tidak bisa melunasi cicilannya, Asih takut terjadi sesuatu kepada ibu. Betapa terkejutnya Bu Asih saat mendengar semua percakapan itu. Dia seperti kehilangan seluruh tenaganya. Kedasi, tega sekali. Kamu tidak memberitahu tentang semua ini kepada ibu, Nak. Maafkan Asih, Bu. Asih tidak tahu lagi bagaimana caranya mendapatkan biaya untuk pengobatan ibu. Cuma itu jalan satu-satunya untuk menyelamatkanmu, Ibu. Perdebatan pun tidak terhindarkan. Ibunya tetap tidak mau terima dengan keputusan anaknya. Sementara, Asih pun tetap dengan pembelaannya. Anakmu hanya ingin berbakti. Dia hanya ingin menyelamatkanmu. Jangan kamu limpahkan semua kesalahan ini kepadanya. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah bagaimana caranya agar hutang kalian bisa dibayar tepat waktu untuk menyelamatkan rumah kalian. Kenapa kamu tidak membiarkan ibumu ini mati saja? Kedasi, ibu tidak rela rumah itu akan jadi milik orang lain. Kenapa, Kedasi? Kenapa kamu lakukan ini, Nak? Maafkan aku, Ibu. Kalian sudah melanggar perjanjian dan kesepakatan mulai saat ini. Kalian tidak boleh lagi tinggal di rumah ini. Silahkan kalian kemasi barang-barang kalian. Saya kasih waktu 2 jam dari sekarang. Tolong, kasih waktu lagi, Bu. Kami bukan tidak mau membayar, tapi kami lagi tidak punya uang. Tolonglah, Bu. Beri kami sedikit waktu lagi. Tidak bisa. Kalau saya bertindak karena rasa kasihan, bisnis saya akan hancur. Kalian tidak ada uang atau tidak punya tempat tinggal, itu bukan urusan saya. Dalam 2 jam ke depan, rumah ini harus kalian kosongkan. Kita tunggu sampai hujannya berhenti dulu ya, Bu. Ibu masih tidak bisa terima. Rumah peninggalan ayahmu diambil orang begitu saja. Uang yang kita pinjam tidak sebanding dengan kehilangan rumah kita. Benar-benar manusia tidak punya hati. Sudahlah, Ibu. Tidak usah diingat-ingat lagi. Asih paham perasaan Ibu. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah menerimanya.